Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Tafasaki Pratama dengan NIM D600 2032. Di sini saya akan mereview 5 jurnal sebagai tugas tambahan praktikum perancangan teknik industri pertama. Oke, jurnal yang pertama dengan judul penerapan modul pembelajaran SolidWorks guna meningkatkan kompetensi membuat modul 3D application module to improve the learning competence of SolidWorks 3D models make. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Edukasi 11 April dengan volume dan halamannya volume 2 dengan nomor 2 dan tahun pembuatan tahun 2018. Penulisnya yaitu Bambang Eko Saputro dengan reviewer saya sendiri Reza Tafasaki Pratama. Kemudian tanggal pembuatan reviewnya yaitu 13 September 2021. Masuk ke latar belakang jurnal ini pendidikan merupakan elemen penting dalam membangun kehidupan bangsa. Dengan pendidikan maka akan tercipta generasi penerus yang mempertahankan kemerdekaan dan mampu membawa sebuah negara ke arah kemandirian, kemajuan dan kesiapan untuk bersaing dengan negara lain. Proses pembelajaran menjadi penting karena merupakan proses yang menghubungkan secara langsung subjek desain atau CAD pada mata. Kemudian sasaran dari jurnal ini yaitu seluruh siswa kelas 9 program keahlian teknik permesinan SMK Negeri 1 Sumedang tahun ajaran 2014-2015. Kemudian masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Penelitian yang digunakan yaitu True Experimental Design atau eksperimen sungguhan. Rencana penelitian ini menggunakan desain randomized control, grup proses desain, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik observasi dan tes. Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan dua sampel dengan saling bebas analisis data menggunakan uji data karena berdasarkan analisis prasyarat. Kemudian pembahasannya yaitu atau isi jurnal tersebut yaitu berdasarkan hasil analisis deskriptif didapatkan bahwa nilai rata-rata kompetensi siswa menggunakan modul SolidWorks lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakan modul tersebut. Hal ini diperkuat dari hasil uji yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar yang signifikan dari siswa tersebut. Kemudian buku ini juga membahas cara menggambar menggunakan sistem CAD secara umum dan tidak mengacu pada silabus yang tertera. Kemudian masing-masing sekolah selain itu keaktifan modul dalam proses belajar mengajar sangat efektif untuk digunakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian penerapan modul belajar SolidWorks perlu dilakukan dengan mengidentifikasi desain modul pembelajaran SolidWorks berdasarkan penilaian ahli, peningkatan kompetensi membuat model 3D dengan penerapan modul pembelajaran SolidWorks. Mungkin itu yang dapat disimpulkan bahwa pembahasan tersebut. Kemudian simpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil ketiga kategori modul yang dari penilaian ahli didapatkan hasil bahwa modul layak digunakan sebagai bahan ajar. Kemudian yang kedua, ada peningkatan kompetensi membuat modul 3D pada siswa kelas eksperimen karena penerapan modul pembelajaran teknik gambar manufaktur. Kemudian yang ketiga, peningkatan kompetensi siswa dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil tes yaitu nilainya 46%, sedangkan nilai rata-rata kontrol bahannya sebesar 32,8%. Kemudian ini daftar pustakanya. Pak Saputro 2018 penerapan modul pembelajaran SolidWorks guna peningkatan kompetensi membuat model 3D. Kemudian jenis jurnalnya itu Jurnal Edukasi 11 April volume 2 nomor 2 halaman 90 sampai 95.
Masuki jurnal kedua, yaitu judul manufaktur dalam dunia teknik industri. Jurnalnya yaitu Indep, volume dan halamannya volume 3 nomor 3 tahun 2013. Penulisnya Erlian Supriyanto MT. Reviewernya saya sendiri tanggal 13 September 2021. Latar belakangnya manufaktur adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti factus, yang berarti dibuat dengan tangan. Sedangkan kata manufaktur muncul pertama kali pada tahun 1576 dan kata manufacturing muncul di tahun 1683. Sasarannya itu mahasiswa teknik industri atau sederajat. Untuk penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan praktek pembuatan sebuah produk. Pembahasannya yaitu hasil dari jurnal ini, yaitu manufaktur adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yang jika diartikan secara luas adalah proses merubah bahan baku menjadi suatu produk. Pada konteks yang lebih modern, manufaktur melibatkan pembuatan produk dari bahan baku melalui bermacam-macam proses, mesin, dan operasi, mengikuti perancangan yang terorganisasi dengan baik untuk setiap aktivitas yang diperlukan. Jika dicermati, bidang ilmu teknik manufaktur sesungguhnya merupakan sinergi atau gabungan yang saling menguatkan. Dari teknik mesin industri dari teknik mesin diadopsi ilmu-ilmu yang terkait dengan perancangan produk dan perancangan proses pembuatan, sedangkan teknik industri diadopsi ilmu-ilmu yang terkait dengan pengolahan sistem di industri manufaktur yang menghasilkan produk manufaktur. Kesimpulannya, manufaktur adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yang diartikan secara luas adalah proses merubah bahan baku menjadi sebuah produk. Pembuatan produk dari bahan baku bermacam-macam proses, mesin, dan operasi, mengikuti perancangan yang terorganisasi dengan baik dan setiap aktivitas yang diperlukan. Jika dicermati, bidang ilmu teknik manufaktur sehingga merupakan sinergi atau gabungan dari menguatkan, saling menguatkan. Data pustakannya yaitu Supriyanto 2013, manufaktur dalam dunia teknik industri dengan jurnal Indep volume 3 nomor 3 halaman 1 sampai 4. Kemudian jurnal ketiga, judulnya yaitu penerapan modul pembelajaran SolidWorks untuk meningkatkan kompetensi membuat model 3D, dengan jenis jurnalnya itu JPTM, volumenya volume 16 nomor 1 tahun 2016. Penulisnya yaitu Salin Nur Fajri dan Muhammad Komeidi. Reviewernya saya sendiri dengan tanggal 13 September 2021. Latar belakangnya, pendidikan merupakan elemen penting dalam membangun kehidupan bangsa. Melalui pendidikan akan tercipta generasi penerus yang mampu mempertahankan kemerdekaan dan mampu membawa sebuah negara ke arah kemandirian. Berdasarkan hasil observasi penelitian dan studi pustaka, hasil belajar siswa pada pembelajaran berbasis CAD di SMK sudah mencapai batas kriteria ketentuan minimal KKM. Akan tetapi sebelum menunjukkan sejauh mana siswa tersebut memenuhi standar kompetensi sesuai KIKD, apakah seluruh standar tersebut terpenuhi atau tidak. Selain itu, kompetensi siswa yang pembelajaran CAD harus sampai pada menggambar 2D. Sasaran tersendiri yaitu seluruh siswa kelas 9 program keahlian teknik pemesinan SMK 1 program tahun ajaran 2015-2016. Kemudian pembahasannya berdasarkan hasil observasi penelitian di pustaka sudah mencapai ke batas kriteria KKM. Selain itu, keefektifan modul dalam proses belajar mengajar sangat efektif dan digunakan berdasarkan latar belakang tersebut. Maka penelitian penerapan modul pembelajaran SolidWorks perlu dilakukan dengan mengidentifikasi desain modul pembelajaran SolidWorks berdasarkan penilaian ahli. SolidWorks disandingkan dengan sebelumnya, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Keseluruhan siswa tersebut menerima materi yang sama, yaitu mata pelajaran teknik gambar manufaktur. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang ada dari jurnal tersebut, yang pertama, berdasarkan
Hasil ketiga kategori modul yang dari penilaian ahli terdapat hasil bahwa modul layak digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran teknik gambar manufaktur. Dua, yaitu ada peningkatan kompetensi sebagai membuat model 3D pada siswa yang eksperimen penerapan modul pembelajaran pada pembelajaran teknik gambar manufaktur. Yang terakhir, peningkatan kompetensi siswa dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil tes, yaitu rata-rata 46,6 dan naik sehingga 32,8. Dengan daftar pustaka Fajrin Humaydi M 2016 penerapan modul pembelajaran Solidworks untuk meningkatkan kompetensi membuat model 3D. JPTM volume 18 nomor 1 halaman 43 sampai 47. Kemudian modul yang keempat yaitu dengan judul perancangan dan analisis struktur mekanika prototipe mesin CNC milling 3 axis. Dengan jenis jurnalnya F-Teknik, volume dan halamannya volume 3 nomor 2, tahunnya 2016, penulisnya yaitu Devri Neldi, Sefri, dan Mustafa Akbar. Reviewnya saya sendiri dengan tanggal 13 September 2021. Dengan latar belakang salah satu kelemahan UKM yang berbasis produksi manufaktur adalah rendahnya kemampuan dalam menghasilkan produk yang memiliki kontur yang serta memiliki tingkat kepresisian tinggi. Hal ini disebabkan karena sebagai UKM yang menggunakan mesin konvensional sebagai alat produksinya jadi lebih kurang dalam menghasilkan produk yang lebih tinggi dengan kualitas yang sangat kurang. Dan sasarannya yaitu UKM agar dapat meningkatkan tingkat produktivitasnya. Metode penelitiannya itu observasi dan survei. Pembahasannya adanya perbedaan antara perhitungan manual dengan analisis elemen hingga perbedaan ini dapat dilihat di semua elemen yang dianalisis. Hal ini disebabkan oleh perbedaan nilai momen, inersia, dan perhitungan manual dengan analisis elemen. Sehingga pembuatan nilai desimal yang dilakukan pada perhitungan manual memiliki hasil perhitungannya tidak begitu akurat. Nilai safety factor dan elemen yang dianalisis nilai safety factor minimum dari yang dihitung yaitu sumbu Y dengan nilai 5,06. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perancangannya aman untuk digunakan karena safety faktornya yang sudah lebih dari 1. Kesimpulannya, dari hasil perancangan dan analisis statik mesin CNC milling 3 axis dengan disimpulkan sebagai berikut, yaitu dari yang pertama, dari hasil perancangan didapatkan desain rancangan dengan spesifikasi sebagai berikut. Ukurannya yaitu 70 mm dengan lebar 60 mm, tingginya 1227 mm, dan strukturnya angkanya 50 x 50 x 3. Kemudian komponennya ya Y-axis dan Z-axis menggunakan pelat baja dengan ketebalan 8 mm. Yang kedua yaitu dari hasil analisis tegangan dan deformasi didapatkan kesimpulan bahwa konsep rancangan mesin dalam batas aman dan diizinkan untuk dioperasikan. Daftar pustaka yaitu Nedi D, Sefri, dan Akbar M 2016. Perancangan dan analisis struktur mekanik prototipe mesin CNC milling 3 axis F-Teknik volume 3 nomor 2 halaman 1 sampai 5. Dan yang terakhir yaitu jurnal dengan judul Integrasi Software CAD dan CAM dalam Sistem Operasi Mesin Bubut CNC. Jurnalnya yaitu Jurnal Informatika Upgris, volumenya yaitu volume 1 nomor 2 dengan tahun 2015. Penulisnya yaitu Yuris Setiodi dan Khoiriyah Latifah. Dengan reviewer saya sendiri dengan tanggalnya 13 September 2021. Latar belakangnya yaitu komputer aided design ada suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk yang menggambarkan bisa diwakili oleh garis-garis. Jadi bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. CAM sendiri adalah sebuah teknologi aplikasi yang menggunakan perangkat lunak komputer dan mesin memfasilitasi dan mengontrol proses manufaktur. CAM sendiri mengurangi limbah
dan energi yang untuk meningkatkan produksi dan efisiensi produksi dengan lebih cepat dan efisien. Sasarannya yaitu mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan pengetahuan tentang manufacturing dengan mesin perkakas. Metode penelitiannya yaitu subjek artikel ini berupa benda kerja cylinders dengan desain gambar benda kerja menggunakan software SolidWorks 2014, dilanjutkan menganalisis toolpath dan positionnya, keluar NC code dengan software CAM Works yang sudah terintegrasi dengan SolidWorks. Kemudian hasil artikelnya yaitu menunjukkan bahwa pemrograman pembuatan benda kerja proses CNC bubut dapat dibuat melalui gambar dan software SolidWorks-nya terlebih dahulu. Selanjutnya dari software CAM Works dan dapat langsung ditransfer ke mesin CNC dan langsung dibuat produknya. Kesimpulan dari artikel ini yang pertama yaitu membuat desain gambar benda menggunakan software SolidWorks. Yang kedua yaitu mentransfer data gambar software SolidWorks ke CAM Works. Tiga yaitu mengeksekusi program yang berasal dari software SolidWorks dan CAM Works ke mesin CNC bubut. Daftar pustakanya yaitu Setiadi dan Latifah K dengan tahunnya 2015. Integrasi software CAD CAM dalam sistem operasi mesin bubut CNC, Jurnal Informatika Upgrade volume 1 nomor 2 halaman 149 sampai 159. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.